wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirakir akhir miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Baik, yang kami hormati Bapak dan Ibu segenap karyawan PT Agung Concern Group. Pak Ben? Alhamdulillah siang hari ini juga hadir bersama kita Bapak Andik, yang terhormat juga mubalik kita, pemateri kita yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Ridwan MPD, yang insya Allah akan memberikan ilmunya, memberikan nasihatnya untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah saat ini. Salawat serta salam marilah sama-sama senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak di akhirat mendapat syafaat dari beliau SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tahun ini Rohis Agung Concern Group kembali mengadakan kegiatan di bulan suci Ramadan. Di antaranya saat ini yaitu kegiatan mingguan, yaitu kajian setiap hari Selasa siang. Kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, diinformasikan untuk mengisi absensi ya yang ada di link Zoom nanti ataupun di link YouTube. Juga nanti Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan silakan menuliskannya di chat ya, di chat Zoom. Oke, insya Allah nanti bagi Bapak Ibu yang bertanya akan ada hadiah menarik ya, insya Allah. Baik, Pak Ustadz Muhammad Ridwan sudah hadir ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih suaranya ada gangguan Pak Ustadz? Apa saya matikan aja yang laptop ya? Dipilih salah satu aja Pak Ustadz. Dipilih salah satu. Oke, sudah? Baik, sudah jelas. Baik, sebelumnya saya akan membacakan profil dari Pak Ustadz ya. Beliau bernama lengkap Muhammad Ridwan MPD. Beliau adalah seorang kepala sekolah di SMA Muhammadiyah Jakarta. Beliau juga ketua dari bidang organisasi dan humas Ikatan Dai Indonesia DKI Jakarta. Dan beliau juga aktif di lembaga musyawarah kerja kepala sekolah Muhammadiyah se-DKI Jakarta. Itu profil singkat dari beliau. Baik, karena waktu juga mari sama-sama teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan paparan pelajaran, nasihat, ilmu yang akan diberikan oleh Al-Ustadz Muhammad Ridwan. Mari sama-sama kita hadirkan hati dan pikiran kita. Semoga ilmu-ilmu dan nasihat dari beliau bisa bermanfaat untuk kita. Baik, kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ridwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Hayyatum bi tahiyatil Islam, tahiyatin ahlil jannah, wa tahiyatin min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa aidan ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu qauman ibtila'uhum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya pimpinan kita semua yang mohon maaf saya belum sempat menanyakan namanya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya, segenap pimpinan dari Agung Konsen dan juga para karyawan karyawati, kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat yang mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama tentunya marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, Zat yang penuh kasih dan penuh sayang, yang telah menciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaan yang paling baik, paling bagus di antara ciptaan-ciptaannya yang lain. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling bagus. Di samping Allah ciptakan kita dengan ciptaan yang paling baik, yang paling bagus, Allah karuniakan kepada kita nikmat yang banyak, yang tidak sanggup dan tidak mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu mau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Kata kita, sejak mulai bisa melihat sampai hari ini, apa saja yang sudah kita pandang, apa saja yang sudah kita lihat, kita tidak sanggup mengatakannya, tidak sanggup mengkalkulasinya. Telinga kita sejak mulai bisa mendengar suara, mendengar kata-kata, mendengar bunyi apa saja, suara apa saja, kalimat apa saja yang sudah kita dengar lewat telinga kita tidak sanggup menghitungnya. Lisan kita yang bisa berbicara, sejak mulai bisa berbicara sampai hari ini, ya sudah berapa kata yang keluar dari lisan kita, sudah berapa kalimat yang keluar dari lisan kita tidak sanggup menghitungnya. Udara, oksigen yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita secara gratis, di mana di masa pandemi, waktu pandemi masih tinggi-tingginya ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya bapak-bapak, ibu-ibu ya mungkin merasakan melihat situasi pada saat pandemi ya, yang tinggi-tingginya ya, itu orang semua antri oksigen. Ya. Mereka harus membeli, punya uang pun tidak bisa beli karena harus mengantri. Bahkan inden, antri hari ini tidak bisa diambilnya besok hanya untuk bernapas. Sedangkan kita hari ini bebas bernapas. Tidak pernah ada rekening tagihan
untuk bisa bernapas sejak kita lahir sampai hari ini. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu mau hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Karena kita tidak sanggup menghitungnya, kita memang hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan keharibaan Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita insya Allah akan di surga bersamanya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan kuliah zuhur lewat virtual pada hari ini, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada tim hebat yang telah menjadi tim teknis ya, dari kegiatan ini, panitia dari kegiatan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Materi yang diamanatkan kepada saya adalah bagaimana mengubah ujian menjadi nikmat. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebetulnya bicara tentang ujian, kita bicara tentang paradigma berpikir. Sesungguhnya seluruh apa yang ada dalam hidup kita itu sebetulnya adalah ujian. Tidak hanya orang yang susah ujian, yang sedang senang itu sedang diberi ujian oleh Allah. Bukan hanya orang yang miskin, dia sedang mendapatkan ujian. Yang hari ini kaya raya, sebetulnya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara soal ujian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya ujian adalah keniscayaan dalam kehidupan kita sampai nanti kita mati. Kalau seandainya kita tidak mau diuji, mati saja, kan begitu ceritanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Mulk, di dalam ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian dan kehidupan ya untuk menguji. Jadi kita mati, kita hidup ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita mati. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Allah ingin tahu siapa di antara kita yang paling bagus amalnya. Bahkan di dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, sejak kita lahir, kelahiran kita itu ujian bagi orang tua kita. Ibu kita berada dalam kondisi perih, pedih, penuh kesakitan saat akan melahirkan kita. Tapi bahagia, ujian itu akhirnya menjadi nikmat ketika Ananda, buah hati yang dinanti-nanti, akhirnya lahir ke dunia. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat kedua surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menciptakan manusia, inna khalaqnal insana min nutfatin, dari setetes air mani, amsajin, yang bercampur. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pengetahuan kepada kita bahwa proses kelahiran kita ya melalui hadirnya orang yang paling hebat dalam hidup kita. Kita lahir ke dunia ini ya, sebetulnya orang tua kita mengalami ujian sehingga kita lahir ke dunia ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin supaya kita menghargai orang tua kita, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalih faja'alnahu sami'an basir. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, inna khalaqnal insan min nutfatin, dari tetes air mani yang bercampur. Maksudnya ada ayah, ada ibu kita.
Kalau cuma ada ayah, tidak ada ibu, nggak jadilah kita. Ada ibu saja, tidak ayah, tidak ada ayah, tidak jadi kita. Ya. Tetapi Allah ingin tegaskan bahwa proses kelahiran kita sampai kita diberikan kesempatan untuk lahir ke dunia, ya, yaitu kita diuji oleh Allah, untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita menjadi orang-orang hebat di muka bumi ini, mulai dari dihidupkan sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang bagaimana proses kelahiran manusia, ya, bicara tentang surat Al-Insan ayat kedua, ini tidak ada di slide, ya. Karena saya lupa memasukkan bahwasanya inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin natalih faja'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani. Mungkin orang yang mengerti, memahami ilmu biologi itu luar biasa. Pernah membaca soal bagaimana sel sperma dengan jumlahnya yang jutaan, bahkan katanya miliaran itu, ya, yang akhirnya bertemu dengan sel telur. Ternyata yang datang, ya, sel sperma itu bukan satu, tapi banyak, jumlahnya ada miliaran. Tapi yang jadi, yang hadir ke dunia, yang mampu menjadi pemenang, itulah yang akhirnya ditakdirkan menjadi kita. Kita lahir ke dunia setelah yang lain, sel-sel sperma yang lain, dari adik-adik kita, dari saudara-saudara kita mati di perjalanan, tapi kita terus menembus, ya, sel telur, dan akhirnya terjadi pembuahan, dan melalui proses 9 bulan 10 hari, proses pengujian 9 bulan 10 hari sebelum kita dilahirkan. Ada yang gagal ketika usia 3 bulan di dalam kandungan, ada yang gagal ketika usia 6 bulan dalam kandungan, ada yang pada akhirnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlahir ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk melewati masa-masa ujian hidup di dunia sampai kapan? Sampai nanti ditakdirkan untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita lahir ke dunia ini, ya, ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin, ada tertawa, ada menangis. Itu bagian dari yang menghiasi kehidupan kita. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang ujian, Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita bahwasanya untuk, ya, menilai, untuk melihat apakah kita ini layak untuk naik kelas, apakah kita layak untuk jadi orang sukses. Orang sukses dalam terminologi dunia dan orang sukses dalam terminologi akhirat. Apakah kita pantas? Untuk memantaskan itu, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ujian kepada kita. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami pasti, kata-katanya di situ, dan kami pasti akan menguji kamu. Menguji kita, ya. Menguji kita semua yang hidup di muka bumi ini dengan sedikit ketakutan. Jujurlah pada diri sendiri, saya pun ada di dalam diri saya ketakutan. Ya, takut dalam berbagai perspektif, ya. Contoh yang paling gampang, takut nggak punya duit gitu misalkan. Takut sakit, ya. Takut berada dalam satu situasi yang terjepit. Ya, itu hal yang manusiawi. Ya, takut kelaparan itu juga hal yang manusiawi. Maka kita lihat manusia giat bekerja, salah satunya adalah agar dia tidak kelaparan. Ya. Allah Subhanahu wa taala uji juga manusia dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, buah-buahan,
Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Dari semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya ini, sebetulnya Allah ingin melihat siapa di antara hambaku yang ketika aku beri ujian dia sabar. Karena hakikatnya yang namanya ujian itu ya untuk mengangkat derajat. Yang namanya ujian itu ya untuk supaya kita naik kelas. Ya. Dari grade A ke grade B, dari grade B ke grade C dan seterusnya. Tidak ada orang yang tiba-tiba berada di atas, pasti semuanya mengawalinya dari bawah. Begitu pula keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya iman kita meningkat, maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan ujian dalam kehidupan kita. Karena Allah ingin lihat apakah kita bersabar atau tidak. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan contohnya. Kita kan berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebetulnya berpuasa itu ya di satu sisi dia adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lain Allah ingin lihat kita sabar apa enggak sih gitu. Ya. Coba ada di antara kita yang kadang-kadang di Ramadan ini enggak sabaran gitu ya. Ya. Saya pengen tanya sebetulnya kalau kita puasa yang ditungguin apa sih gitu. Pasti yang ditungguin itu azan maghrib gitu. Kira-kira maghrib masih lama nggak ya gitu. Kayaknya sedih banget gitu ya. Kalau seandainya kita ini menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, merasakan ujian itu sebagai sebuah beban, maka yang ada adalah kemurungan. Ya. Kalau kita merasakan ujian Allah itu adalah sebuah beban, maka yang kita rasakan adalah kemurungan, kemirisan, kesedihan, ya, kenestapaan, itu yang ada dalam diri kita. Padahal kalau seandainya kita memahami lebih dalam lagi, sesungguhnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin kita berada dalam satu situasi happy ending. Ya, orang yang berpuasa happy endingnya di mana? Ya saat dia berbuka, kata Rasulullah SAW kan gitu. Ya, jadi puasa itu adalah ujian. Ya, kalau siang-siang begini, ya kadang-kadang suka teman kita bercandain ya lewat WhatsApp gitu ya. Ya kita punya perasaan yang sama gitu ya, senasib sepenanggungan ya, sama-sama menunggu azan maghrib gitu. Kayaknya berat banget puasa gitu ya. Padahal yang namanya puasa itu kan mesti makan ya. Bahkan 2 kali, bahkan mungkin bisa mindo, orang Betawi bilang bisa mindo gitu ya. Masih bisa nambah makannya gitu. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan puasa ini ibadah spesial. Ya, ibadah spesial. Allah ingin uji kita. Dan Allah ingin lihat kita. Allah ingin monitoring kita secara langsung. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu buatnya. Ila saum, kecuali puasa. Ya. As-saumuli, puasa itu untukku. Wa ana azibik, dan akulah yang akan memberikan ganjaran, memberikan bayaran, memberikan penilaian secara langsung. Jadi kalau bicara tentang bagaimana pelatihan Ramadan selama 1 bulan penuh ini diadakan, yang langsung jadi mentornya Allah Subhanahu wa taala. Yang langsung menjadi penilainya Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita puasanya diterima atau tidak, yang tahu hanya Allah. Ya, yang tahu hanya Allah. Puasanya benar atau tidak, yang tahu hanya Allah. Ya, bahkan puasa kita berkualitas atau tidak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW ditegaskan itu kamin shaimin laisa lahu min syami ilal juwalatos, berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja.
Jadi tolong diingat bahwasanya apa yang Allah berikan, ya, apa yang Allah tugaskan, sebetulnya tugas itu ujian, dan ujian itu sesungguhnya ujungnya adalah happy ending. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah 183 itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi goalnya dari puasa yang 1 bulan diperintahkan kepada kita, dan kita mengalami proses ujian menahan lapar dan haus, menahan pandangan, menahan lisan, menahan perbuatan dari hal yang membatalkan selama 1 bulan penuh. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Nah, jangka pendeknya, hal yang membahagiakan bagi orang yang berpuasa, kalau lihat judul kajian kita pada hari ini adalah merubah ujian menjadi nikmat. Ya. Bagaimana puasa ini sebagai ujian buat kita, tetapi endingnya adalah kenikmatan gitu. Ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, lisaimi farhatan, ya, lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu akan meraih 2 kebahagiaan, ya, 2 kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kata Rasulullah SAW, farhatun inda fitri. Ya, yang pertama adalah, ya, kebahagiaan orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Masya Allah kan. Ya, perih, pedih, haus, lapar, ya, lemah, ya, lesu. Kita menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, terbayar ketika apa? Ketika 3 butir korma, ya, kita santap. Ketika azan maghrib berkumandang, ketika kalau makanan favorit sekarang tuh, ya, kalau buka puasa nggak jauh sih dari gorengan, ya. Walaupun minyak goreng langka, tetap gorengan is the best gitu kan, saat iftar, saat buka puasa. Bahkan orang khususnya orang Indonesia itu ada istilah yang sampai hari ini nggak pernah hilang, itu kalau menjelang buka puasa, ya, itu namanya apa ya Pak, Bu? Menjelang buka puasa keliling-keliling gitu. Ngabuburit. Ngabuburit. Ngabuburit ya. Ngabuburit. Nah, ngabuburit itu memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap kita sudah menjelang maghrib itu sudah mulai happy tuh, ya. Bentar-bentar lihat jam, bentar lagi kali ya. Kalau yang kebetulan di rumah ada televisi, ya, mulai main remote, ya. Cari yang azan duluan, kira-kira stasiun televisi mana gitu, ya. Ya. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, ya. Ujian puasa akan kita lalui dan ujungnya adalah happy ending. Happy endingnya yang pertama, jangka pendeknya adalah ketika kita berbuka. Nikmat banget rasanya ketika terdengar suara azan itu. Kita menunggu-nunggu suara azan terdengar, begitu terdengar kita baca doa, kita minum, kita santap makanan berbuka puasa kita, Masya Allah, kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, ya, zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatil ajru insya Allah gitu. Masya Allah, ada kegembiraan yang akan didapatkan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Ketika orang tersebut diberi kesempatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Jadi 2 kebahagiaan bagi orang
yang berpuasa, yang pertama ketika dia berbuka, yang kedua ketika dia diberi kesempatan untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita diberi kesempatan berjumpa dengan fans saja senang banget gitu. Ada yang ngejar-ngejar pengen ketemu fans gitu sampai keluar kota gitu ya. Ada yang ngejar-ngejar fans sampai ke luar negeri gitu ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengannya ketika kita menjadi orang yang shaimin, orang yang selalu berpuasa. Bahkan nanti surganya khusus tuh. Bagi orang yang berpuasa, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, surganya khusus, namanya surga Ar-Rayyan. Ya, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali mereka yang rajin berpuasa. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara tentang mengubah ujian menjadi nikmat, bagaimana puasa ya yang kita tahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari berubah menjadi nikmat ketika waktu azan itu terdengar. Azan berkumandang dan kita menikmati santapan berbuka puasa. Selanjutnya ya, kalau kita lihat ada slide berikutnya, coba kita lihat. Saya ingin coba explore coba. Nah ini gambar apa Bapak Ibu? Halo. Gunung. Orang naik gunung. Ya, orang naik gunung ya. Orang naik gunung. Ya, kan nggak tahu-tahu sampai di atas kan? Nggak tahu-tahu sampai di puncak. Dia harus melewati masa-masa ujian, mulai dari bawah. Mungkin kadang-kadang ketika akan naik ke atas terpleset. Kadang juga ada para pendaki gunung yang begitu naik ke atas, sepatunya rusak. Bahkan mereka harus berjuang ya sedemikian rupa, berjuang dengan sangat luar biasa sampai nanti di puncak. Dan untuk bisa sampai puncak itu ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berhak mencapai puncak. Ya, yang pertama dia semangat, yang kedua kerja keras, ya, ketiga istiqomah. Nggak ada orang yang pendaki gunung nggak istiqomah bisa sampai di atas. Ya kalau sebentar-bentar istirahat, apalagi kebetulan naik gunungnya rame-rame. Yang temen yang lain, ntar dulu dah, kita ngasok dulu dah, kita istirahat dulu dah, nggak sampai-sampai itu. Akhirnya semuanya nggak ada yang sampai. Tapi kalau seandainya semuanya berjuang, insya Allah sampai. Berhasil melewati ujian, insya Allah sampai ke puncak gitu kan. Nah soal sampai ke puncak ini saya ada video yang sudah saya kirim ke operator, bisa diputar Mbak, silakan. Videonya singkat sih. Ya baik, sebentar ya Pak Ustadz. Bisa tidak? Oh, si Mas ya? Masih loading, Ustaz. Masih loading ya? Nanti kalau nggak terputar, saya amanat saja nanti coba cari video motivasi, judulnya Vertical Limit. Itu bicara tentang orang yang naik ke gunung, ya beramai-ramai, yang selamat cuma 2 orang. Sampai ke puncak cuma 2 orang gitu ya. Mudah-mudahan bisa diputar ini. Ya, mungkin sambil jalan ya. Jadi orang yang bisa sampai ke puncak adalah orang yang berjuang. Adalah orang yang sabar. Adalah orang yang gigih. Adalah orang yang disiplin. Adalah orang yang bekerja keras. Adalah orang yang tidak mudah menyerah. Dia akan sampai ke atas. Orang beriman juga begitu. Orang beriman yang berjuang. Karena dia mimpi ingin masuk surga. Mimpinya itu sangat besar untuk masuk surga. Oleh karena itu dia harus berjuang.
dia harus gigih, dia harus bekerja keras, dia harus melewati berbagai rintangan, ya, sampai pada akhirnya dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, orang yang happy ending, ya, yang di wisuda, ya mungkin anak-anak kita, mungkin juga kita, ya, tidak tahu-tahu kan, nah ini tempat bisa diputar insya Allah, mudah-mudahan. Nggak bisa ya? Ya, baik. Jangan dilihat saat seseorang di wisuda, ya, tapi lihat bagaimana proses menuju sampai ke sana. Ya, mungkin kalau yang di sini anak-anaknya sudah ada yang di wisuda, bagaimana prosesnya mulai dari SD untuk sampai ke tingkat SMP, dia harus melewati yang namanya ujian. Bahkan tiap grade, ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3, kelas 4, kelas 4, kelas 5, kelas 5, kelas 6. Ya, untuk sampai ke kelas SMP dari kelas 6, dia harus melewati satu ujian. Begitu pula nanti SMP, ya, kelas 7, kelas 8. Dari kelas 7 ingin kelas 8 harus melewati ujian. Dari kelas 8 ke kelas 9 harus melewati ujian. Ya. Dari kelas 9 mau ke SMA harus melewati ujian. Terus begitu sampai di wisuda. Ya. Masuk perguruan tinggi. Tiap tahapan ada ujian. Itulah gambaran tentang bagaimana hidup yang ingin kita jalani dengan happy ending. Ya, kita harus melewati berbagai ujian supaya hidup kita penuh dengan kesejahteraan, hidup kita penuh dengan kenikmatan. Kalau orang yang tidak mau menjalani ujian, ya, maka jangan salahkan kalau hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Ya. Jangan salahkan kalau hidupnya tidak nikmat karena hidupnya tidak mau diuji. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mudah begitu saja mengakui kita ini beriman sebelum diuji. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu mengira kamu demikian saja, ya, mengaku bahwasanya saya telah beriman padahal kamu belum diuji, belum melewati ujian. Nah, Ramadan adalah saatnya Allah menguji kita. Apakah kita bisa melewati ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, setiap hari, ya, kita melalui ujian-ujian kita. Di tempat kerja kita diuji. Di rumah kalau yang punya suami atau punya istri kita diuji. Yang punya anak diuji. Di jalan pun kita diuji. Orang yang kadang sering berantem di jalan, ya, baku hantam di jalan karena dia nggak tahan uji untuk menjadi orang yang berada di jalan gitu, ya. Ya, setiap hari ini gambaran nih orang kerja, ya. Ya, orang kerja, ya, kalau seandainya nggak tahan ujian, stres, betul nggak Pak, Bu? Apalagi nggak mau targetnya besar gitu, ya, targetnya besar, kalau nggak tahan ujian, stres, ya, ya, kerjaan numpuk, ya. Kalau seandainya kita tidak ikhlas menjalani, tidak sabar menjalani, ya, tidak melihat bahwasanya di ujung daripada kesibukan kita, di ujung daripada perjuangan kita, di ujung daripada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini, di ujungnya ada kenikmatan. Betul. Di ujungnya ada kenikmatan. Ya. Ketika kita menjalani semua yang menjadi ujian buat kita. Ya. Jadi bicara tentang ujian sebetulnya, ya, dia sesuatu yang integral, ya, terintegrasi antara ujian dunia dengan ujian akhirat. Contoh misalkan nih gambar ini. Gambar ini kan menggambarkan tentang orang yang sedang bekerja. Kalau dalam Islam kerja itu adalah ibadah, ya. Ketika seseorang memahami kerja itu adalah ibadah, maka dia akan menjalani proses ujian dalam pekerjaannya, ya, secara ikhlas, secara sabar. Dan dipastikan kerjanya profesional. Ketika dia bekerja niatnya ibadah, kerjanya profesional, dan buahnya insya Allah buat dia juga, bukan buat siapa-siapa. Ya. Orang yang melewati pelatihan-pelatihan, ya,
Mungkin di kantor sering diadakan ya, orang ingin naik grade, biasanya dia masuk di kelas dulu, nggak tahu-tahu naik peringkat, nggak tahu-tahu naik pangkat gitu. Pasti melalui proses, by proses, semuanya by proses. Ya. Kalau kita jalani semuanya proses ini dengan penuh kegembiraan, ya, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bernilai pahala. Ya. Bahkan happy ending gitu, ya, happy ending. Jalani semua proses ujian yang ada, ya, dimanapun ujian itu kita temui, insya Allah semuanya akan berujung kepada happy ending. Next ya, di gambar berikutnya. Ya. Jadi orang-orang yang happy ya di dalam melaksanakan tugasnya, ya, dia insya Allah akan sukses. Pasti, ya, Allah sudah jamin itu. Allah sudah jamin, bukan saya yang jamin. Cerita dan kisah orang-orang sukses itu adalah kisahnya orang-orang sibuk dan mau sibuk, mau capek, mau lelah, mau letih, ya, mau bersusah-susah, mau berperih-perih. Tapi yakinlah dengan susah, perih, pedih, kesulitan-kesulitan yang kita lampaui, kita lewati, ya, maka ujungnya adalah kesuksesan. Ya, kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu, maka dia akan diberikan jalan kesuksesan yang banyak. Itu yang namanya ujian yang ujungnya adalah kenikmatan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus benar-benar meyakini bahwasanya kehidupan dunia ini adalah, ya, bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Ya, tadi saya bilang kalau nggak mau dapat ujian, ya mati saja. Kalau orang yang nggak kepengen sekolah, nggak kepengen dapat ujian, berhenti saja sekolahnya. Ya, kerja nggak kepengen dapat ujian, berhenti saja kerjanya kan. Ya, yang ada tambah pusing gitu ya. Nah, kita harus pahami bahwasanya ujian itu tadi di awal, ya, di dalam surat Al-Muluk itu jelas bahwasanya hidup kita ini dipenuhi dengan ujian-ujian, dan kita harus yakin bahwasanya ujian adalah tarbiyah dari Allah, pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Supaya kita naik derajat. Ya. Hasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengaku saya telah beriman, padahal belum diuji. Sama halnya dengan kita mengatakan saya ini profesional. Apakah bagi orang di dalam sini. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi clear ya bahwa hidup ini adalah ujian. Ya, hidup ini adalah ujian. Hidup ini dipenuhi dengan ujian. Dan siapa saja yang berhasil melewati ujian, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Ya, dia akan mendapatkan kesejahteraan. Dia akan mendapatkan kesuksesan. Ya, di dalam surat Al-Anbiya jelas di sana Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tapi kata Allah, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi kebaikan, keburukan itu semuanya ujian. Kesusahan, kesenangan itu juga ujian. Kaya, miskin itu juga ujian. Orang miskin jangan merasa kecil hati ketika dia miskin, melihat orang yang lebih kaya darinya. Padahal nanti di akhirat orang kaya justru bebannya lebih besar ketika berpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang miskin dia nggak banyak pertanyaan, cukup perbaiki amal ibadah saja. Nggak akan ditanya hartamu dari mana, kau gunakan untuk apa. Jadi Masya Allah ya. Jadi hidup ini ujian buat semuanya. Pemimpin,
dia punya ujiannya tersendiri. Rakyat punya ujiannya tersendiri. Orang sakit diuji dengan sakitnya. Orang sehat diuji apakah dengan sehat dia bersyukur atau tidak. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus memahami juga bahwasanya ujian ini adalah bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, misalkan contoh di perusahaan ini salah satu karyawan dikasih ujian, dikasih tes untuk naik jabatan. Sesungguhnya ketika dia dikasih tes, dikasih ujian untuk naik jabatan, tes itu sebetulnya atas dasar cinta. Anak-anak kita yang melalui proses ujian sebetulnya ya adalah untuk menaikkan peringkatnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika menguji hambanya sesungguhnya karena Allah cinta kepada kita. Idza ahabballahu qauman ibtilau. Jika Allah mencintai satu kaum maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, emas aja ya supaya dia berkilau-kilau ya, dia harus melalui satu proses yang namanya ujian. Ujiannya apa bagi emas? Dia harus dibakar, dia harus ditempa supaya menjadi emas yang bisa dimanfaatkan sebagai sebuah perhiasan yang indah. Ya. Sehingga semua orang ketika melihat emas itu menjadi senang. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kita mendapat ujian, ya kuncinya adalah ya kita bersyukur dan bersabar. Ya, ketika kita mendapat ujian, kita bersyukur dan bersabar. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan ajabal lil mu'min. Ya, sungguh ajaib kehidupan orang beriman. La yaqdiyallahu lahu syai'an illa kana khairal lahu. Ya. Jadi sungguh mengherankan kehidupan orang beriman, tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu kebaikan baginya. Dikasih kesulitan, ya dia bersabar. Dikasih keberuntungan, dia bersyukur. Dua-duanya berpahala. Ya. Seseorang mukmin itu dia bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Dia bersabar ketika mendapatkan cobaan. Dua-duanya ya beruntung ya. Dan bersyukur ya merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bersyukur ya adalah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala ingin ujikan kepada kita. Ya, misalkan kita dikasih jabatan, kita dikasih rezeki yang banyak, kita dikasih kesehatan, maka pada saat itu apakah kita bersyukur atau tidak? Ya. Nah, di sini saya akan sampaikan tingkatan-tingkatan orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang tingkatan orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya macam-macam itu. Ya. Kalau kita dikasih sakit seperti Nabi Ayub, mungkin kita udah nggak sabar kan. 18 tahun Nabi Ayub itu menderita sakitnya sakit yang sangat parah, sakitnya adalah sakit yang sangat menjijikkan. Ya, anaknya semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya habis. Ya. Selama 18 tahun dengan penuh kesabaran, akhirnya Nabi Ayub alaihissalam ya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan semula, menjadi orang yang kembali hidupnya penuh dengan kenikmatan. Di dalam surat Al-Anbiya terekam bahwa Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dari Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian sakit selama 18 tahun, ya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya. Jadi anak-anaknya sudah meninggal semua, lalu Allah Subhanahu wa taala hadirkan kembali anak-anaknya melalui rahim istri Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Bahkan dilipat gandakan jumlahnya sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketika dapat ujian, ya,
ada beberapa tingkatan nih. Yang pertama marah-marah ya. Kalau dapat ujian marah-marah. Ini umum ini sifatnya ya. Kalau kita dapat kesulitan aja marah-marah, kadang-kadang marahnya nggak juntrungan kalau kata orang Betawi, siapa aja dimarahin. Kalau lagi ada masalah siapa aja kena marah ya. Emosi meningkat, darah tinggi dan seterusnya ya. Padahal marah-marah itu ya tidak menyelesaikan masalah. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, la takdok walakal jannah, jangan kamu marah, maka bagimu surga. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa minan nasi mayabudullah ala harfin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi-tepi saja. Maka jika dia memperoleh kebaikan, ya tetap dalam keadaan itu. Maksudnya nggak menambah keimanannya kepada Allah. Dikasih harta yang banyak, nggak bertambah keimanannya kepada Allah. Dikasih kemuliaan-kemuliaan, nggak bertambah keimanannya kepada Allah, nggak bersyukur. Dan jika ditimpa satu bencana, berbalik dia ke belakang. Maksudnya dia marah-marah. Ya, dia sumpah serapah. Ya, orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala khasirat dunia, ya mereka rugi dunia dan juga rugi di akhirat. Tingkatan kedua adalah sabar. Nah, ini yang diharapkan wabasyiris sabirin. Ya, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, wabasyiris sabirin. Ya, berikan kabar gembira kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar. Ya, bahkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada slogan begini, ya, sabar itu akan indah pada akhirnya, gitu ya. Ya, kapan indahnya? Ya sabar aja, kan gitu katanya begitu. Ya. Ya, seperti diucapkan oleh seorang penyair, sabar seperti namanya, pahit rasanya, tapi lebih manis akibat daripada madu. Akibatnya lebih manis daripada madu. Maka orang ini akan melihat satu musibah itu berat, namun ia tetap menjaga imannya. Dia memahami bahwasanya ujian itu berat, tetapi dia sabar menjalaninya. Sama seperti pendaki gunung, untuk sampai ke puncak ini berat, tapi dia sabar menjalaninya, akhirnya sampai juga. Sama seperti kita sekolah dari SD, sabar ke SMP, sabar ke SMA, sabar ke perguruan tinggi, sabar akhirnya bekerja mulai dari tahap awal, terus dia bersabar, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan baginya. Ya. Memang ujian-ujian itu berat. Dia jalani dengan penuh keikhlasan. Nggak perlu dengan ujian-ujian yang ada, dengan tugas-tugas yang ada, dengan beban-beban yang ada, kita marah-marah. Ya, sabar itu artinya dia menerima dengan penuh keikhlasan sambil dia maju terus, pantang mundur. Yaitu yang namanya sabar seperti itu. Tingkatan ketiga ridho. Ya, tingkatan ketiga ridho ini lebih dari sabar. Ya, ridho itu yakni manusia ridho, yaitu manusia yang dengan musibah yang menimpanya ia berpandangan bahwa ada dan tidaknya musibah sama saja baginya. Ya, bagi diri saya ya dapat musibah, ya udah saya redho aja. Ini sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adanya musibah itu tidak memberatkan baginya. Kalau tadi yang sabar itu dia paham bahwasanya musibah itu berat. Ya, ujian itu berat, tapi dia tetap menjalanin ya dengan penuh kesabaran. Adapun orang yang ridho, dia terima aja apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selanjutnya iwatal iman rahimakumullah, ini tingkatan paling tinggi ya. Syukur ya. Jadi dia bukan hanya sekedar bersabar, tapi dia bersyukur ya. Apapun yang dialami dia bersyukur. Ya, sebagaimana Nabi tadi ya, Nabi Ayub alaihissalam, dia walaupun kondisinya seperti itu, bukan hanya dia bersabar, tapi dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Di sini seseorang yang bersyukur atas musibah yang menimpanya karena ia memahami bahwa musibah itu ada
dan menjadi sebab pengampunan dari dosa-dosa. Jadi kalau kita dikasih sakit, ya, orang yang bersyukur itu bersyukur saya dikasih sakit, ya, karena dengan bersyukur ini dosa-dosa saya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sulit juga memang mencari orang yang bersyukur tatkala diuji dengan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih ada adalah orang yang bersabar ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ending daripada apa yang kita sampaikan ini adalah sesungguhnya ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah untuk menaikkan peringkat kita, untuk menaikkan kelas kita. Kalau ibarat kita bicara tentang bagaimana kita menjadi orang Islam, diangkat oleh Allah menjadi orang beriman, maka kita harus jalankan tugas-tugas kita sebagai orang Islam. Rukun Islam kita jalankan. Supaya kita meningkat lagi dari beriman, ya, naik kelas lagi, kita harus menjalankan, bukan hanya sekedar menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Islam, namun harus dikokohkan dengan keimanan. Ya, supaya lebih mantap lagi iman kita, Allah uji lagi kita di bulan Ramadan ini agar keimanan kita meningkat menjadi ketakwaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita mungkin saya lihat ada beberapa yang mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Saya cukupkan, terima kasih dan mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz Bapak Muhammad Ridwan. Ya, dari apa yang beliau sampaikan dapat digarisbawahi bahwa intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada hambanya untuk menaikkan derajat keimanan dan ketakwaan hamba tersebut, sehingga akan mendapatkan pandangan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan dari yang pertama ada dari Bapak Agung. Baik, akan saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Waalaikumsalam. Halo. Ya baik. Kalau seorang Muslim mendapatkan musibah, bagaimana kita mengetahui itu hukuman terhadap kemaksiatan atau ujian yang meninggikan derajat? Ya, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita ujian itu bisa berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah musibah yang melanda diri kita. Untuk mengetahui apakah musibah yang kita alami itu adalah bayaran atau hukuman dari kemaksiatan yang kita lakukan, ataukah untuk meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu adalah kita sendiri. Misalkan contoh, kita kehilangan uang. Ya. Yang pertama kita lakukan, ya, kehilangan uang. Tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama harus dilakukan adalah ingat bahwasanya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Segala sesuatu terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa uang saya bisa hilang? Nah, kita muhasabah nih. Oh, mungkin saya jarang sedekah. Ya.
Bahkan ada istilah yang paling ringan yang sering kali kita dengar, anggap aja amal. Kalau hilang baru kita bilang anggap aja amal. Ya padahal selama ini kita beramal atau tidak kan gitu. Jadi yang tahu adalah kita. Ketika ada musibah yang dialami orang lain, kita nggak boleh menjas, ya, menjustifikasi. Wah dia nih kena musibah gara-gara dia banyak maksiat. Dia kena musibah gara-gara dia melakukan kezaliman misalkan. Biarlah dia melakukan muhasabah sendiri. Karena hakikatnya yang namanya musibah, yang namanya ujian itu sebetulnya adalah untuk pertama teguran, ya. Yang kedua tadi ujian. Teguran ya supaya kita sadar, ya. Selama ini kita seperti apa? Kalau kita masih jauh dari Allah, kalau kita suka melanggar perintah Allah, kalau kita jauh dari perintah Allah, seperti contoh tadi uang hilang, oh berarti saya kurang sedekah. Besok-besok kita rajinkan bersedekah, kita dawamkan sedekah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya kita merasa kita sudah bersedekah, uang kita hilang, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan rezeki yang lebih besar lagi dari rezeki kita yang hilang. Jadi ngelihatnya begitu. Jadi kalau kita muhasabahnya ke diri sendiri, positif. Akhirnya kita positif. Kalau seandainya uang kita hilang, harta kita hilang, mungkin kita kurang sedekah. Atau saya sudah sedekah. Oh berarti Allah mungkin ingin mengganti uang saya yang hilang dengan rezeki yang lebih besar lagi. Begitu Pak, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Rama, Ustadz, bagaimana caranya kita menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Padahal ikhtiarnya sudah sangat cukup dan sudah berdoa tahajud tiap malam, tapi kenapa doanya tidak terkabul? Ya. Sesungguhnya ya apa yang kita sukai belum tentu Allah suka. Apa yang kita tidak suka ya belum tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak suka. Artinya apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pastilah yang terbaik. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun belum juga dikabulkan, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau mendengar doa kita. Kalau kita lihat bagaimana tadi cerita tentang Nabi Ayub alaihissalam. Waktu 18 tahun bukan waktu yang sebentar. Bukan juga berarti Nabi Ayub doanya tidak diijabah oleh Allah. Dia kan orang yang dekat dengan Allah. Dia adalah seorang nabi. Contoh lagi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Ya kurang hebat seperti apa usahanya. Tapi usahanya yang 950 tahun itu ya hanya diikuti oleh pengikut yang sangat sedikit sekali. 950 tahun. Tapi Nabi Ayub, Nabi Nuh alaihissalam dan para nabi-nabi itu ya mereka bersabar. Yang kedua, kita harus pahami bahwa doa kita, ikhtiar kita yang tidak diijabah di dunia, Allah akan balas dengan pahala. Mungkin kalau kita bilang ikhtiar kita sudah maksimal, ya sementara Allah memberikan keputusan kepada kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin di balik itu ada kebaikan untuk kita. Misalkan contoh, ada orang yang kepengen kaya, ya. Dia berdoa pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Dia banting tulang, peras keringat. Tapi enggak juga dikasih kekayaan. Kan begitu. Ya. Lalu dia marah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha saya sudah maksimal. Ya.
apa yang saya lakukan sudah melebihi dari apa yang menjadi target yang seharusnya dilakukan. Kenapa saya juga belum dikabulkan? Mungkin ya kalau seandainya kita diberi apa yang menjadi keinginan kita, kita akan berubah menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kalau seandainya sekarang kita dikasih miskin, ketika kita dikasih kaya, mungkin bisa jadi, kita kan nggak tahu, bisa jadi kita berubah menjadi orang yang jauh dari Allah. Contoh dan kisah telah ditunjukkan bagaimana orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Sa'labah. Ya, dia bagaimana kurang hebat ya, Sa'labah. Ya, waktu azan dia sudah ada di masjid. Setiap waktu azan dia sudah ada di masjid. Tapi hidupnya miskin. Ya, ikhtiarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah sudah sangat luar biasa. Tapi tetap miskin. Sampai akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah sudah sangat maksimal ibadah, tapi hidup saya tetap miskin gitu. Bahkan saya bergantian ada istilah cerita yang sering kali diulang-ulang itu, bergantian kain sarung dengan istrinya untuk sholat, sehingga orang-orang Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan pulang. Ya, nah, ikhwatal iman rahimakumullah, akhirnya Rasulullah SAW mendoakan sahabat Sa'labah ini ya, dan diberi 1 ekor kambing yang sedang hamil. Diberi kambing yang sedang hamil, lalu doakan oleh Rasulullah agar jadi orang kaya. Dalam waktu singkat dia jadi orang kaya, sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Ya, tapi naudzubillah summa naudzubillah, ternyata ya dia diberi kekayaan, justru dia berubah malah menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya rajin sholat jadi tidak rajin lagi di dalam sholat, bahkan sampai terakhir dia termasuk orang yang mangkir di dalam membayar zakat, padahal hartanya sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan dengan keadaan yang sekarang ya kita bisa bersabar dan bersyukur. Mudah-mudahan ya Allah balas usaha kita, ikhtiar kita dengan pahala yang besar. Dan ketika kita nanti keadaannya seperti ini di dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat Bapak ya dapat surga yang paling tinggi, dapat surga yang paling penuh dengan kenikmatan. Itu ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Mohon maaf, hanya ada 2 pertanyaan yang bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Insya Allah di pertemuan minggu depan bisa ada sesi tanya jawab kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup, diinfokan untuk mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube dari Rohis Aco Group, dan juga untuk follow akun Instagram dari Rohis _Aco Group ya, untuk adanya update informasi terkait kegiatan dari Rohis Agung Concern Group. Baik, Bapak Ibu sekalian, juga dimohon kita akan ada sesi foto bersama, jadi dimohon untuk menyalakan video atau kameranya. Ayo, kita tolong dihidupkan kameranya, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Sudah semuanya? Saya hitung ya. Hitung mundur ya. 3, 2, 1. Nah, cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Marilah sama-sama kita akhiri acara kita pada siang hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam kegiatan yang sama di minggu depan, di hari Selasa depan, dan untuk undangannya nanti akan diinfokan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, semoga apa yang disampaikan ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.